Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Nini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Tetap jaga kondisi kesehatan kalian, ikuti protokol kesehatan dan jangan lupa berdoa. Tetap semangat untuk belajar. Baiklah nak, untuk materi kita kali ini adalah tentang bagaimana menganalisis transaksi. Kemarin kalian sudah belajar tentang mekanisme debit kredit. Masih ingat ya? Jika lupa, kalian bisa membuka video ibu materi yang lalu kaitannya dengan jurnal dan mekanisme debit kredit. Kesimpulannya dari mekanisme debit kredit kita ketahui untuk mekanisme debit kredit kemarin kita sudah ringkas atau sudah kita rangkum semacam ini, yang mana kelompok akun terdiri dari harta, utang, modal, pendapatan, beban, dan prive dengan posisi bertambah, berkurang, dan saldo normal seperti yang terlihat di slide. Dan kemarin kita sudah membuat cara jitu bagaimana cara memahami mekanisme debit kredit dengan jari akuntansi. Jika kalian ada yang lupa, bisa dibuka kembali video materi sebelumnya, yaitu dengan 5 jari tadi, 3 yang di tengah kita tekuk. 3 yang di tengah itu adalah untuk utang, modal, pendapatan. Nah, perlakuannya untuk perusahaan dagang nanti kan muncul akun baru, yaitu pembelian dan kawan-kawannya ya, juga penjualan dan kawan-kawannya. Nah, perlakuannya untuk pembelian itu sama halnya dengan beban. Saldo normal, ketika bertambah, ketika berkurang, itu perlakuannya sama dengan beban. Dan penjualan perlakuannya sama dengan pendapatan. Jadi kalau ada penjualan, maka bertambah di sisi kredit. Kalau ada pembelian, bertambah di sisi debit. Nah, nanti kalian akan menemukan akun baru lagi seperti potongan pembelian, potongan penjualan, retur pembelian, retur penjualan. Nah, untuk retur dan potongan itu kebalikannya dari pembelian atau penjualan. Oke, jadi kalau pembelian tadi bertambah di mana? Debit, karena sama perlakuannya dengan beban, maka ada pun potongan pembelian ataupun retur pembelian ketika bertambah ada di sebelah kredit. Begitu pula dengan potongan penjualan dan retur penjualan, yaitu kebalikan dari akun penjualan. Lebih jelasnya nanti akan Ibu bahas di materi yang akan datang. Analisis transaksi. Jadi di sini kita coba dari transaksi tadi, kalau kita buat ke jurnal itu bagaimana gitu kan. Bagaimana sih membuat jurnal? Tadi kan kita sudah belajar tentang kolom jurnal. Kemudian kita juga sudah tahu tentang mekanisme debit dan kredit. Nah, mekanisme debit dan kredit itu yang menjadi kunci kita melakukan analisis transaksi sampai dengan mencatat. Contoh ya, ini nomor 1, tanggal 1 Juli 2009. Maaf ya, ini tahunnya jadul karena PowerPoint ini sudah Ibu buat lama begitu. Nona Diana menginvestasikan ke dalam perusahaan berupa uang tunai 10 juta. Menginvestasikan, berarti ini adalah setoran modal berupa uang, karena uang tunai kan berarti berupa kas atau uang senilai 10 juta. Dan kendaraan. Jadi di sini selain kita menyetorkan modal dalam bentuk kas, di sini Nona Diana juga menyetorkan modal dalam bentuk kendaraan senilai 30 juta sebagai modal awal
untuk usaha Diana Fotokopi. Lalu bagaimana kalau seperti ini? Nah, ini analisisnya. Transaksi ini tentunya akan mengakibatkan harta. Ya tidak, karena kita nyetorin duit tuh ke perusahaan, otomatis kas perusahaan atau harta perusahaan yang berupa kas akan bertambah. Nah, jangan lupakan ini. Harta. H. Ditekuk tidak? Tidak. Maka kalau bertambah, dia ada di mana? Debit. Bisa dipahami. Jadi transaksi ini akan mengakibatkan harta berupa kas yang bertambah berarti di debit 10 juta. Selain itu, perusahaan juga mendapat kendaraan itu juga harta. Dia bertambah, maka sama dicatat di debit senilai 30 juta. Nah, lalu akun yang lain apa? Yaitu akun modal. Kenapa modal? Karena di sini diserahkan kas dan kendaraan sebagai modal awal, maka akan ada akun modal yang bertambah. Oke. H U M, modal ada di sini. Modal saya tekuk. Sehingga ketika modal bertambah ada di mana? Di kredit. Berapa? 40 juta. Sampai di sini paham? Paham ya, insya Allah paham. Oke, lalu setelah kita tahu mekanismenya, bagaimana kita membuat jurnalnya? Nah, kita jurnal debit kas 10 juta. Nah, itu kan contoh kolomnya tidak cukup, sehingga saya beri tanda dalam ribuan, sehingga nominal di debit 10.000 karena ada dalam ribuan di atasnya. Berarti maksudnya adalah 10 juta. Kemudian kendaraan 30 juta. Tanggalnya tahun dulu 2009, kemudian di bawahnya baru bulan Juli, dan yang sebelah kanan untuk tanggalnya yaitu di situ tanggal 1. Ini karena tidak cukup ya. Nah, modal itu nanti di kredit senilai 40 juta. Sampai di sini paham? Ya, itu adalah transaksi dari setoran modal. Transaksi yang kedua di situ contoh lagi. Tanggal 4 Juli dibeli perlengkapan kantor 5 juta dari toko Wijaya. Baru dibayar 2 juta dan sisanya akan dibayar bulan depan. Ayo dianalisis. Tanggal 4 Juli dibeli perlengkapan kantor seharga 5 juta dari toko Wijaya. Kita langsung berpikir, nak, dibeli. Kamu kalau beli sesuatu itu bertambah tidak? Bertambah kan? Misal ibu punya HP 2, ibu beli HP lagi 1, HP ibu bagaimana? Bertambah kan? Nah, berarti sama dengan ini. Dibeli peralatan kantor. Kalau kita beli peralatan kantor, maka peralatan kantor kita akan bertambah. Oke, peralatan itu masuk kategori harta. Paham? Jadi kalau ada yang tanya, Bu, harta itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya tidak harusnya Ibu menjelaskan di sini, karena itu harusnya materi awal. Tapi Ibu jelaskan lagi bahwasanya kalau harta itu adalah apapun yang perusahaan punya yang punya nilai ekonomis. Nilai ekonomis itu ya berarti ada nilainya, bisa dirupiahkan, itu harta. Bisa dipahami. Ada harta lancap, ada harta tetap, gitu kan. Nanti tolong dipelajari kembali. Jadi di sini peralatan kantor masuk harta tetap. Harta ya masuknya ya. Berarti kalau kita beli peralatan, maka peralatan kita bertambah. Peralatan bertambah ada di mana? Nah, ingat lagi ini. Harta, peralatan itu harta. Harta itu tidak ditekuk. Berarti kalau dia bertambah, dia ada di debit. Bisa dipahami? Jadi nanti kalau kita buat jurnal peralatan kantor debit 5 juta. Baru dibayar. Berarti dengan kita beli kan otomatis kita harus bayar ya, kecuali kalau kita ngutang ya. Nah, di transaksi ini contohnya baru dibayar 2 juta. Dengan kita bayar 2 juta, maka kas kita bagaimana?
berkurang. Kas itu harta. Harta berupa kas berkurang, maka kita catat di mana? Kalau tadi kan bertambah 5 juta di debit. Kalau harta berkurang kita catat di kredit. Sehingga kas kita catat di mana? Di kredit. Karena berkurang. Sisanya akan dibayar bulan depan. Nah, kalau dibayar bulan depan berarti apa itu? Sesuatu yang tanggungan, yang menjadi tanggungan kita karena kita melakukan transaksi itu. Apa? Utang, betul sekali. Nah, utang kembali lagi dong, harta. Utang itu kita tekuk. Tadinya saya nggak punya hutang, tapi karena saya beli peralatan ini dan belum bayar sebagian, saya jadi punya hutang. Maka logikanya hutang kita bagaimana? Hutang perusahaan. Hutang perusahaan bertambah. Nah, tadi Ibu mengatakan kalau yang ditekuk ini kalau bertambah ada di mana? Di kredit. Sehingga nanti utang bertambah berapa? Ayo, peralatannya 5 juta baru dibayar 2 juta, berarti utangnya berapa dong? Iya, 3 juta. Jadi kesimpulannya, transaksi ini akan mengakibatkan harta berupa peralatan kantor bertambah. Karena harta bertambah di debit 5 juta, dan utang bertambah di kredit. Tadi utangnya adalah 3 juta. Kenapa? Karena kasnya di kredit 2 juta. Bagaimana? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bisa ya? Pasti bisa. Gampang kok akuntansi itu. Nah, lalu jurnalnya bagaimana ya, Bu? Jurnalnya seperti ini. Halaman 1 jangan lupa diisi. Kemudian tanggalnya tahun 2009. Itu di bawah 2009 seharusnya ada bulan. Di sini bulan Juli. Kemudian tanggalnya 4. Keterangannya debitnya adalah peralatan kantor. Itu in English office equipment, ya kan. Kemudian debit berapa? 5 juta. Kreditnya adalah utang usaha 3 juta. Nah, bawahnya lagi seterusnya ada akun. Mohon maaf karena ternyata ini tidak bisa nganu semuanya. Bawahnya lagi itu ada akun apa coba kira-kira? Iya, kas di kredit 2 juta. Jadi ada 3 akun. Sampai di sini paham? Ibu, ini kok jurnalnya banyak yang tidak lengkap. Itu menjadi tugas untuk kalian. Jadi nanti tugas kalian akan adalah merangkum dari materi yang Ibu sampaikan. Karena bisa di-pause, catat, pause, catat. Lah yang nggak lengkap dilengkapi, itu tugas kalian. Oke. Selanjutnya transaksi yang ketiga. Tanggal 15 Juli 2009 menyelesaikan jasa fotokopi. Jadi di sini ada pekerjaan yang kita lakukan, ada jasa yang kita selesaikan, yaitu fotokopi senilai 150.000. Tapi belum dibayar sama customer. Nah, berarti kalau kita melakukan pekerjaan atau memberikan jasa, itu akun apa? Pendapatan, betul sekali. Jadi di sini akan memunculkan namanya akun pendapatan. Kalau Ibu sih bahasnya gini saja. Pendapatan itu adalah yang kita kerjakan. Jadi kalau kita melakukan pekerjaan kita, itu muncul pendapatan. Atau yang menghasilkan lah. Misalkan saya nabung di bank, nanti kita akan mendapatkan pendapatan bunga. Jadi karena atas apa yang kita lakukan, kita mendapatkan hasil, itu yang namanya pendapatan. Nah, di sini muncul akun pendapatan. Nah, tadi Bu kembali lagi ke sini, pendapatan harta, utang, modal, pendapatan. Pendapatan kita tekuk. Berarti pendapatan kalau bertambah ada di mana? Kredit. Nah, berarti nanti muncul akun pendapatan di kredit senilai 150.000. Nah, di sini tuh ceritanya kita kerja, ya kan? Kita muncullah pendapatan. Tapi si customer ini belum bayar ke kita. Nah, kalian harus bisa membedakan antara utang dan piutang. Contoh, kalian beli apa di kantin, kalian belum bayar, itu berarti kalian punya utang. Tapi kalau misalkan kalian yang jual pulsa dan teman kalian beli pulsa ke kalian tapi belum bayar, berarti bagi kalian itu adalah piutang. Kalau bagi teman kalian itu adalah utang. Berarti dalam kasus ini utang atau piutang? Iya, dalam kasus ini adalah
piutang, karena kita sudah melakukan pekerjaan, harusnya kita dapat duit tapi kita belum menerima duit itu, jadi duit itu masih di customer, harta kita yang masih di orang. Itu salah satunya kita sebut sebagai piutang, yang nanti kita bisa nagih, itu namanya piutang. Bisa dipahami ya. Jadi piutang kita bagaimana? Bertambah. Piutang itu adalah harta. Jadi kalau bertambah dia ada di debit. Nah tadi kan muncul pendapatan tuh. Pendapatan tadi di mana? Bertambah di kredit. Nah debitnya apa? Debitnya adalah piutang. Nah ini transaksi ini mengakibatkan piutang usaha bertambah di debit dan pendapatan jasa bertambah di kredit, sehingga jurnalnya ini debitnya adalah piutang usaha, kreditnya adalah pendapatan jasa. Oke, transaksi 4, semakin banyak transaksi kalian jadi semakin paham. Tanggal 17 Juli 2009 dibeli perlengkapan 100.000 secara tunai. Nah, kali ini secara tunai. Oke. Dibeli perlengkapan, maka perlengkapan kita bagaimana? Bertambah. Oke. Di mana? Di debit, betul. Dan secara tunai, maka muncul kas. Kas kita bagaimana? Berkurang di mana? Di kredit. Oke. Nah, jurnalnya jadi begini. Perlengkapan debit 100 karena 100.000 ya, kemudian kreditnya kas. Nah jurnal itu sebenarnya begini, nanti di dalam ada keterangan, jadi di dalam kurung mencatat pembelian tunai begitu. Transaksi 5 tanggal 20 Juli 2009 diterima tunai 150.000 dari customer untuk melunasi piutang pada tanggal transaksi nomor 3. Berarti kita harus buka lagi dong transaksi nomor 3. Kita buka ini transaksi 3 itu tadi ada piutang sama pendapatan. Piutang karena orangnya belum bayar ke kita. Nah tanggal 20 Juli diterima tunai. Jadi tadi kan ada pendapatan 150.000 tuh, tapi kan orangnya belum bayar ke kita, jadi bagi kita itu adalah piutang. Nah di sini melunasi itu customer, berarti kita karena terima tunai, dengarkan ya, tunai berarti ada kas, berarti di sini kita terima duit, berarti terima kas. Kalau kita terima kas, maka harta kita bagaimana? Iya, harta kita bertambah. Di mana? Di debit. Berarti ini akan mengakibatkan harta kita bertambah di debit, atau kas bertambah di debit 150.000. Dan piutang kita berkurang karena orang yang bayar kan piutangnya udah habis tuh, piutang kita berkurang di kredit 150, sehingga jurnalnya seperti ini. Kas 150, kreditnya piutang usaha 150. Piutang usaha itu kalau dalam bahasa Inggris adalah account receivable. Jadi receivable itu di bawah itu bukan akun lagi ya, itu sebenarnya lanjutan, tapi karena tidak muat dia munculnya di bawah. Kemudian kalau ibu utang atau piutang itu wajib di dalam kurung dikasih keterangannya siapa. Misal kalau di sini kan memang dicontoh tidak ada ya, tidak ada tuan siapa dan siapa. Jadi misal piutang itu customer namanya Tuti misalkan, berarti piutang usaha dalam kurung Tuti. Oke, sampai di sini paham? Selanjutnya transaksi 6, di situ ada tanggal 24 Juli 2009 dibayar tunai untuk melunasi utang kepada Toko Wijaya, transaksi nomor 2. Jadi di sini dibayar. Berarti kas kita bagaimana? Ya, kas kita berkurang berapa? 3 juta. Untuk melunasi utang, tadinya kita punya utang. Nah, karena kita bayar, berarti utang kita bagaimana? Transaksi ini mengakibatkan utang berkurang di debit senilai 3 juta dan kasnya berkurang di kredit senilai 3 juta. Sehingga jurnalnya seperti ini. Seperti yang tadi Ibu sampaikan ya, untuk akun utang ataupun piutang, Ibu minta untuk dikasih dalam kurung dan beri keterangan pihaknya siapa. Walaupun di slide ini Ibu tidak ada. Ya, itu tadi materi yang bisa Ibu berikan untuk kalian. Mohon untuk dipelajari kembali di rumah. Jangan pernah malas, jangan pernah capek untuk belajar, jangan pernah capek dengan keadaan ini, karena semua pasti ada hikmahnya untuk kita semua. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Semangat untuk kalian semua.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.